Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut di part yang selanjutnya ya tentunya. Jadi tadi kan sudah bercerita ya bahwa keluhannya kurang lebih seperti yang tadi diceritakan di part sebelumnya. Nah ini Ustaz, kira-kira solusinya yang mau kita lakukan sekarang apa untuk permasalahan yang tadi sudah disampaikan? Iya, jadi kalau untuk kasus anak-anak yang seperti yang diceritakan tadi ya, dia seperti misalkan bisa melihat atau bisa merasakan, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara syar'i. Yang pertama, kalau punya air zam-zam sebetulnya diteteskan di matanya. Air zam-zam. Air zam-zam setiap mau tidur itu diteteskan di mata. Jadi kalau dia bisa melihat itu memang bisa melihat, karena kita kan nggak tahu. Kita nggak anak umur 7 tahun 6 tahun dia belum bisa kita ambil persaksian. Jadi apa yang dia omongkan itu belum bisa diyakini kebenarannya. Cuman kita lihat indikasi bahwa ada indikasi ke sana, maka itu bisa dengan diteteskan air zam-zam di matanya setiap mau tidur. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa dimandikan dengan air ruqyah. Jadi kalau teman-teman di rumah misalkan anaknya ada yang terkena gangguan seperti ini, dia bisa melihat gitu ya, bisa merasakan, maka dimandikan saja dengan air ruqyah. Cara buat air ruqyah gampang sebetulnya, tinggal siapkan air satu ember ya, satu baldi kalau di Malaysia namanya. Baldi kan, nanti kalau teman-teman di Malaysia dia nanya nanti ember itu apa. Jadi saya harus terangkan, satu baldi atau satu ember. Kemudian bacakan ayatnya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas masing-masing 3 kali. Kemudian nanti dia dimandikan. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa kalau bisa sih ya 1 minggu berturut-turut, setiap hari 1 kali. Kan ya anak kita tiap hari mandi. Maka di bilasan terakhir adalah dengan air yang sudah dibacakan. Bacakan itu sebetulnya bisa 1 kali aja. Kita siapkan air misalkan di galon, kemudian kita bacakan ayat-ayat tadi, dan itu nanti dipakai 1 gayung untuk dicampurkan di ember. Jadi cukup untuk pemakaian selama 7 hari. Nah ini dimandikan yang pertama. Yang kedua, ketika dia tidur kalau bisa dihidupkan MP3 ayat-ayat Al-Quran. Sekarang kan udah banyak kali MP3 itu dijual di pasaran ya. Itu bisa dimanfaat sebetulnya untuk anak kita ketika dia tidur, tidak perlu dengan suara yang keras, kecil aja nggak apa-apa. Kecil tapi terdengar itu sudah cukup. Nah, dan itu nanti jadi perlindungan untuk dia. Kemudian yang berikutnya, ketiga, itu kalau anak-anak yang terkena gangguan seperti itu, maka rumahnya berarti ada gangguan. Nah, rumah ini nanti bisa dibersihkan dengan air yang sudah diruqyah juga. Nah, secara simbolik nanti mungkin kita akan coba buatkan air ruqyahnya untuk rumah. Cara buatnya sama untuk mandi juga. Kemudian kalau nanti di rumah teman-teman ada minyak wangi kasturi, maka pakai minyak wangi kasturi. Kebetulan saya ada bawa ini, nanti diteteskan kasturi, karena wangian kasturi ini wanginya itu disukai malaikat dan tidak disukai kalangan jin. Jadi dia sebagai pewangi saja sebetulnya, bukan anti sihir atau anti jin, enggak. Dia hanya sebagai pewangi. Itu kalau misalkan nggak ada kasturi, bisa gaharu, wangi Mekah ya. Seperti itu. Mungkin perlu air, Mas, silakan. Kita akan buat, nanti saya akan percikan. Nah, jadi ini diteteskan ya, diteteskan sedikit aja, 2-3 tetes cukup. Karena ini roll ya, jadi saya cara neteskannya dioleskan saja gini. Nah ini kan jadi basah, tinggal dicelupkan seperti ini. Nah ini berarti sudah tercampur ya. Boleh banyak, boleh sedikit, boleh. Yang penting 2-3 simbolik saja dia untuk pewangi kan. Kemudian dibacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, dihembuskan ya, setiap dibaca hembuskan. Gitu juga nanti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dibaca kemudian dihembuskan. Ya masing-masing 3 kali. Nah, baru kemudian nanti dipercikan ke seluruh ruangan rumah. Ya, kamar mandi, kemudian dapur, ruang tamu, termasuk nanti semualah. Ya, termasuk kamar tidur, itu dipercikan di sudut-sudut aja sambil membacakan ayat kursi. Maka ini adalah cara yang syar'i untuk membersihkan rumah. Jadi nggak ada istilahnya kalau macam ada peruqyah atau terapis yang datang kemudian nangkep jin, sebetulnya nggak itu. Nggak perlu ditangkap-tangkepin, dia diusir aja. Dengan cara apa? Dengan cara mengusir mereka dengan air yang sudah diruqyah. Itu sudah cukup. Dan ini yang secara syar'i inilah yang harus dibuat. Jadi nggak perlu azimat, nggak perlu wakfak, tidak perlu ada ritual-ritual tertentu, dan ini bisa dilakukan siapapun. Ya, jadi nggak harus peruqyah, nggak harus ngundang terapis datang, nanti dibuat sendiri. Gitu. Gitu juga kalau misalkan anak-anak tiba-tiba nangis dan indikasinya gangguan, sebetulnya ini bisa. Cara ini bisa untuk dimandikan langsung. Seperti itu. Jadi teman-teman ya, barusan sudah dijelaskan oleh Ustadz, ketika kita kebingungan mungkin, dan tadi indikasinya sudah ada gejala-gejala, mungkin itu jatuhnya kepada anak-anak kita atau mungkin ada anggota keluarga kita yang mungkin seperti yang tadi Kang Yupi sampaikan ya, ada indikasi-indikasi yang memang mulai apa ya, ambigu gitu, hal-hal yang memang kok tidak seperti biasanya. Anggota keluarga kita yang selama ini sering bareng-barengan tapi melakukan hal-hal yang tidak seperti sedia kala gitu ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa berikhtiar dengan tadi membuat air ruqyah seperti yang diberitahukan oleh Ustadz caranya ya. Cukup menyiapkan air mungkin kurang lebih seperti ini ya, sekian banyaknya. Kemudian nanti dibacakan Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas sama Al-Falaq ya. Dari Al-Ikhlas dulu, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing dibaca 3 kali Ustadz ya. Dihembuskan ke air, kemudian kalau ada minyak kasturi silakan dimasukkan minyak kasturinya, lalu kalau nggak ada nggak apa-apa ya, karena ini dia hanya tambahan saja. Kalau misalkan nggak punya minyak wangi kasturi, maka air saja cukup. Jadi kalau nggak punya minyak kasturi juga nggak masalah ya. Dan ini khusus untuk membersihkan tadi rumah atau ruangan yang memang terindikasi ada hal-hal yang mungkin kurang enak seperti itu. Tapi jangan lupa ketika nyemprotin sambil baca ayat kursi gitu ya. Oke, itu teman-teman, itu Kang Yupi mungkin nanti bisa dipraktekkan ya, insya Allah. Terus mungkin tadi ya ada juga tutorial yang dimandikan, dan mungkin untuk diminum Ustaz ya. Diminum ya, ada juga yang untuk diminum. Nah, nanti kurang lebih caranya seperti itu. Ngebuka galon aja dibacakan sama, tapi nggak usah pakai minyak kasturi ya kalau untuk diminum. Jadi bisa juga untuk diminum. Ya intinya ini ikhtiar, dan tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ustadz, cara yang syar'i. Jadi tidak perlu menggunakan azimat atau media-media apapun yang sehingga orang jadi salah kaprah mungkin Ustadz ya. Seolah-olah ini barang ini atau jimat-jimat ini mempunyai kesaktian yang sehingga bisa menolak bala atau apapun itu. Justru itu malah ada konsekuensi besar dari situ ya Ustadz ya. Lebih ke arah syirik, bisa seperti itu Ustaz. Betul. Nah gitu teman-teman, lakukan dengan cara yang mudah ya. Doa-doa saja. Dari Kang Yufi ada tambahan atau ada yang ingin ditanyakan lagi ke Ustaz mengenai hal-hal seperti ini? Banyak. Oh banyak ya. Mau ditanyain mau banyak. Ustaznya keberatan nggak? Oke teman-teman ya, tadi ya kita sampai di tutorial untuk membuat air ruqyah. Insya Allah nanti kita di lain kesempatan kita ngobrol lebih panjang lebar ya, mengupas tuntas tentang hal-hal yang mungkin yang tidak bisa kita pecahkan secara nalar mungkin ya, tapi nanti kita ada brainstorming dengan pakarnya, yaitu Ustadz Eri Abdul Rahim. Insya Allah kita berjumpa lagi di next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share di channel Ustadz Eri Abdul Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.